Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dr. Yuli. Selamat siang. Selamat siang Sobat Bincang Agromedis dimanapun teman-teman semua berada. Jadi siang ini kita mau ada bincang-bincang nih dok, ngobrol-ngobrol seputar agromedis. Nah teman-teman Bincang Agromedis, siang ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat oke sekali, pakar di bidang penyakit dalam. Beliau adalah Dr. Yuli Hermansyah, spesialis penyakit dalam Vinasim. Beliau juga sudah fellow di bidang tata laksana penyakit ginjal dengan dialisis. Selamat siang dokter. Ya. Gimana kabarnya siang ini dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga Dr. Laksmi juga baik, sehat. Amin. Amin. Jadi dokter, siang ini kita punya waktu beberapa menit ke depan ya dok. Kita bakal ngobrolin hal-hal tentang penyakit dalam, tapi yang khusus hubungannya sama agromedis. Oh, menarik. Iya, soalnya kan kayaknya masih banyak nih dok, sobat bincang agromedisnya yang belum paham sebenarnya agromedis itu kayak apa. Nah, terus kalau dari bidang penyakit dalam sendiri, sebenarnya ada nggak sih dok kekhususan penyakit dalam di bidang agromedis? Ya, baik. Jadi agromedis itu sebetulnya ada beberapa topik yang terkait dengan penyakit dalam, sebenarnya banyak ya. Antara lain misalnya yang sehari-hari itu gigitan ular berbisa, kemudian gigitan serangga, ya, kemudian gigitan hewan-hewan yang lain termasuk di laut itu juga masuk cakupan dari penyakit dalam ya. Kemudian juga kasus-kasus intoksikasi atau keracunan ya dok? Ya, baik keracunan karena bahan-bahan kimia, bahan-bahan yang terkait untuk pestisida maupun bahan-bahan yang lain. Demikian pula yang terkait dengan infeksi. Ya, ini banyak sekali Dr. Lasmi yang terkait penyakit infeksi, antara lain misalnya infeksi yang ditularkan lewat air, ya, misalnya leptospirosis. Mungkin kalau ada waktu nanti kita bahas ya, yang ditularkan lewat udara atau ditularkan dari hewan ke manusianya. Kemudian yang juga terkait dengan lingkungan ya, kita, tanahnya. misalnya tanahnya itu sangat bisa, misalnya termasuk demam berdarah, ya, leptospirosis tadi itu, ya. Kemudian beberapa penyakit yang memang infeksi yang jadi langganan sebetulnya itu sebenarnya terkait dengan agromedis, misalnya malaria itu kan memang di banyak baik vektornya maupun tempat-tempat breeding dari nyamuknya itu kan di persawahan maupun di perkebunan. Itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga sering kita mulai melupakan adalah kasus-kasus infeksi cacing. Itu juga sebenarnya bagian dari penyakit dalam. Jadi baik itu cacing gelang maupun cacing yang lain ya, askaris maupun cacing tambang itu masih cukup sering ya kita ada kasus dengan anemi grafis, ternyata kita temukan karena cacing tambang itu. Anemi grafis itu ini ya, kekurangan darah merah ya dok kurang ya? darah merah sampai kurang dari 5, jadi lebih dari separuh kekurangannya bisa. Ternyata kalau kita tidak mikir agromedis ya, sering sebagai dokter kelewatan, lupa ini kenapa ya. Ternyata salah satu penyebabnya adalah penyakit yang terkait agromedis, misalnya cacing tambang. Itu tadi. Wah, luas banget ini ya berarti. Mungkin teman-teman sobat bincang agromedis ini mungkin belum terlalu paham ya dok skupnya. Jadi kita itu kan emang bukan cuman petaninya aja, tapi keluarganya, kemudian lingkungannya, produk pertaniannya, dan proses selama bertani itu ya dok, bertani, bercocok tanam, berkebun. Wah, luar biasa. Mau bahas yang mana dulu ya dok ya? Ini banyak banget ini. Mungkin pestisida yang sering kasus ya. Jadi salah satu kasus yang cukup sering adalah intoksikasi karena pestisida. Keracunan. Jadi keracunan karena bahan-bahan pestisida. Jadi memang untuk meningkatkan produksi tidak kita pungkiri ya, para petani mesti menggunakan bahan-bahan untuk meningkatkan produktivitasnya ya, antara lain pestisida, kemudian herbisida semacam itu, yang sebetulnya ini adalah bahan-bahan yang beracun kalau tidak dikelola dengan baik. Ada dua Dr. Laksmi kalau yang terkait pestisida ini.
memang yang paling sering adalah golongan organofosfat yang sering dipakai ini. Itu ada dua aspek yang sering terjadi, yakni pestisida intoksikasi akut, keracunan akut. Akut ini biasanya oleh karena kesalahan ketidaksengajaan, jadi dalam waktu singkat dia minum pestisida seperti ini contohnya, itu sering kita terima ya. Jadi petani itu sering bawa pestisida ya di tempat botol-botol minuman gini. Jadi begitu haus dia minum, sudah terminum cukup banyak ternyata pestisida. Itu contoh yang keracunan akut. Banyak ya dok ya kayak gitu. Cukup banyak. Itu yang accident juga tidak menutup kemungkinan kasus-kasus yang suicide, teman suicide. Jadi memang dia bunuh diri, itu juga pestisida itu. Makanya ada salah satu produk itu jaminan mutu, yaitu yang sering dipakai itu ya. Jadi manjur memang. Nah, itu yang akut. Yang akut. Jadi biasanya asal ini dibawa dengan segera bisa kita tolong. Breathing circulation baik. Dikirim, kemudian kita beri antidotumnya atau penawarnya lah istilah awamnya, itu bisa kita tolong. Yang luput dari pantauan kita itu adalah yang intoksikasi yang kronik, yang pelan-pelan. Kenapa ini luput? Karena pestisida ini sebenarnya kan ada 2-3 cara masuknya ke tubuh kita ini. Ya, bisa lewat inhalasi, jadi lewat pernapasan terhirup, bisa juga lewat saluran pencernaan, ya. Kemudian yang juga sering dilupakan, dia bisa masuk ke tubuh kita lewat permukaan kulit, permukaan kulit dan mukosa tentunya tadi ya, mulut dan ini jangan lupa kulit rambut ini pembuluh darahnya banyak. Ya, jadi petani kita ini sudah tidak seperti petani di luar negeri mungkin ya, di negara maju itu, dimana kalau dia menggunakan pestisida itu sangat selektif dan SOP-nya betul-betul dipatuhi. APD-nya kenceng banget ya dong. Jadi mestinya harus pakai masker, kemudian tape penutup kepala, kemudian pakai baju yang juga sarung tangan, sehingga penyerapan bahan-bahan pestisida ini tidak berlangsung terus seminimal mungkin. Karena kalau masuk ke tubuh pelan-pelan itu hampir semua sistem bisa terkena, mulai otak sampai kaki sampai malignansi atau keganasan juga masih bisa. Sampai sepatu boot dipikir ya dok di luar negeri ya. Kalau kita mah udah biasa ke sawah. Nah, termasuk sepatu boot itu nanti kaitannya juga dengan bidang-bidang yang bisa menular lewat kontak langsung dengan kulit tadi, termasuk leptospira. Kemudian juga cacing itu kan juga cacing tambang juga lewat tanah permukaan kulit. Sebelum ke bab lain dok, sebelum ke tema lain, selesaikan yang ini dulu dok, pesticide ya. Itu sebenarnya banyak banget yang harus dipikir ya dok ya, termasuk arah angin dan segala macam itu. Betul. Cuman teman-teman kita di puskesmas itu di first primary care sampai mana mereka bisa membantu para petani tersayang kita ini dok? Iya. Jadi pertama kalau ada kasus-kasus intoksikasi akut, tentunya teman-teman sudah paham ya. Yang penting airway, breathing, circulation, stabilization, kemudian segera dirujuk. Ya. Kemudian yang kasus-kasus yang kronik itu sebetulnya memang tidak serta-merta meninggalkan gejala, karena kronik tentunya pelan-pelan, kadang-kadang mereka tidak sadar. Apa yang bisa kita lakukan? Yang penting adalah prevention, pencegahan. Jadi tidak henti-hentinya menyampaikan ke petani, kelompok tani, juga dengan dinas yang terkait, bagaimana cara melakukan penyemprotan pestisida yang baik benar, dan benar, APD-nya bagaimana, kemudian ya kalau kita mungkin indikasinya benar enggak pakai pestisida ini, ya kan tidak semua kasus tentunya harus memakai pestisida tentunya. Jadi mulai pemilihan bahan yang aman, kemudian pencegahannya, kemudian bagaimana memonitoring, ini saya kira yang bisa kita bantu oleh teman-teman di perifer ya. Sebagai promotionnya juga ya dok. Jadi dalam ini kalau promosi ini yang penting adalah prevention and promotion memang. Jadi kalau yang untuk tata laksana ya
Yang penting biar, ABC-nya segera ya, diamankan, kami terus aja yang- dirujuk. iya. Terus itu dok, yang untuk yang intoksikasi kronis dok, keracunan Iya. kronis, kapan sih kita bisa mulai aware? Jangan-jangan ini kronik Iya. intoksikasi. Iya, jadi memang tidak mudah Dr. Lasmi untuk kasus intoksikasi kronis, apalagi pestisida ya, biasanya memerlukan pemeriksaan yang lebih canggih ya. Jadi baik di kadar darah, kemudian kadar di rambut ya, kemudian kalau perlu di kadar di sumsum tulang ya dan sebagainya. Itu memang tidak mudah. Ya kapan kita curiga ya kalau ada keluhan-keluhan ya di mana ada kemungkinan mengarah ke intoksikasi yang kronik ini. Misalnya kita tanya paling tidak pekerjaannya apa, kemudian seberapa sering dia menggunakan pestisida, bagaimana dia memakai pestisidanya, apakah dengan protap yang benar, pakai APD yang benar. Selama ini kan kalau kita lihat di lapangan kan hampir tidak semua petani kita seperti itu. Ya kalau ada keluhan kemudian mengarah pada anamnesisnya kok cocok, pasti ini lebih sering, ya itu perlu kita evaluasi lebih lanjut kemungkinan intoksikasi kronis ini. Ya. Oke dokter, lumayan nih tambahan pengetahuan buat saya juga nanti, terutama untuk teman-teman GP ya dok ya. Jadi betul. Supaya mereka teman-teman itu aware, terus nanti promosinya lebih kencang lagi. Terus barusan dok habis ngomongin sepatu boot tadi, ngomongin tanah, infeksi cacing, kecacingan dan teman-temannya yaitu leptospirosis. Habis ini kayaknya mulai pancaroba ya dok ya. Betul. Jadi ada kemungkinan banjir dan sebagainya. Gimana dok? Ada tips dan trik terkait leptospirosis ya. Jadi mungkin di media juga jarang disinggung ya. Padahal untuk daerah kita ini penting leptospira ya. Ada beberapa hal kenapa leptospira ini penting ya. Karena pertama baik kumannya, vektornya, binatangnya itu ada semua di Indonesia, terutama di daerah pertanian. Lengkap ya dok? Lengkap, baik itu yang hewan peliharaan maupun bukan peliharaan, kemudian dari sisi suhunya itu memungkinkan kuman ini untuk tumbuh. Kemudian yang kedua, karena keluhan-keluhannya ini tidak spesifik, itu sering banyak kelewatan. yang underdiagnosis oleh teman-teman dokter-dokter di lapangan itu sering tidak terdiagnosis. Kemudian yang ketiga, jangan lupa bahwa penyakit ini bisa potensial berbahaya, khususnya pada orang risiko tinggi, misalnya orang usia lanjut, itu angka kematiannya bahkan bisa sampai antara 30 sampai 40%. Luar biasa ini. Sepertiga sampai dengan hampir separuhnya kalau memang dia terkena leptospirosis ya, sampai jadi Well disease, Well syndrome, ini angka kematiannya 30 sampai 40%. Berdasarkan tiga ini makanya kita harus aware. Apalagi kalau Indonesia ini biasanya puncak-puncaknya ya pada saat ada musim penghujan di mana ada genangan air, ya ini sangat-sangat potensial karena kuman ini namanya yang leptospira, kumannya itu ditularkan lewat macam-macam. Memang yang sering adalah lewat air yang terkontaminasi urinnya atau air kencing dari hewan-hewan yang hostnya sebetulnya. Ya, apakah itu kucing, apakah itu tikus, apakah hewan peliharaan yang lain, semuanya ada di Indonesia. Dan baik itu di air maupun di permukaan tanah ya sangat mendukung untuk tumbuhnya kuman ini. Memang secara natural leptospira ini masuk ke manusia lewat permukaan kulit atau mukosa yang terluka abrasi. Namun, nah ini namunnya, walaupun tidak luka, kalau terpaparkan lama, misalnya petani yang bekerja di air yang tercemar atau musim banjir di daerah suburban ya, di ada perkotaan, banjir terpapar terus, walaupun kulitnya tidak abrasi, intake mukosanya tidak abrasi, bisa tertular oleh leptospira ini. Untungnya mungkin ini keadilan Tuhan ya, leptospira itu untungnya memang mostly kebanyakan memang ringan. Jadi biasanya keluhannya yang paling sering adalah flu-like syndrome. Kayak orang sakit flu, masuk angin kalau orang awam ya.
panas, nyeri semua, nyeri tenggorokan, nyeri otot. Tapi nggak batuk pilek ya dok ya? Biasanya enggak ya? batuk pilek. Ya, mostly memang ringan kemudian sembuh. Tapi pada kondisi tertentu, orang dengan imun depres, orang usia lanjut ini bisa berat dan risiko kematiannya 30 sampai 40% itu. Dan celakanya ini banyak yang tidak terdiagnosis. Dan sebetulnya penanganannya mudah sebetulnya. Dan jangan lupa ini juga bisa menimpa orang-orang yang sehat, orang yang sedang rekreasi, berenang di kolam terbuka, bisa terjadi seperti ini. Beberapa kasus di luar negeri sering. Jadi terjadi outbreak pada saat terjadi lomba triathlon yang pakai renang, bisa. Karena selain dari kulit atau mukosa, termasuk mukosa mata ini. Jadi kalau berenang tanpa kacamata, kemudian terhirup air ya atau terpapar terus ya, kalau kita berenang kan memang sering ya main air gitu, ya itulah tempat-tempat masuk leptospirosis ini. Jadi takut nih dok, nggak perlu takut ya dok. Oh, atau harus takut ya dok? Jadi harus hati-hati kita. Aware, jadi kalau kita misalnya ingin berenang ya harus kita pastikan itu daerahnya bersih. Ya, bersih dan pastikan kondisi kita lagi baik, fit. Ya. Oke dok. Terus apa namanya? Kayaknya itu karena dia flu-like syndrome ya dok ya. Jadi benar-benar cuman badan nggak enak, ngilu-ngilu, berarti balik lagi ngingetin teman-teman dokter bahwa anamnesis itu tetap balik lagi 70-80% dari diagnosa ya dok. Jadi kapan kita curiga ya, memang anamnesis penting ya. Tapi kalau Indonesia sudah pastilah, pasti kita ini daerah endemis leptospira, ya. Kecuali kalau kita di luar negeri ada pasien dengan keluhan panas ya, kita tanya apakah Anda pernah, karena mereka bukan endemis leptospira. Kalau kita ya pasti. Jadi kalau ada pasien dengan panas ya tidak boleh kita lupakan kemungkinan leptospira dalam didik kita ya. Namun ada beberapa clue yang mengarah ke sana. Apa tuh dok? Jadi pertama memang panas ya, panasnya biasanya tinggi. Kemudian yang kedua, kalau ada panas kemudian disertai nyeri kepala yang relatif hebat di daerah depan frontal atau retro mata. Aduh dok, bagian saya ini kok pusing banget dok, bagian nyeri depan ya, saya pusing ya, nyeri kepala ya, yang nyeri bukan pusing vertigo ya. Jadi nyeri kepala yang frontal atau retrobulbar di belakang mata ya. Kemudian apalagi kalau lihat matanya ada suffocation namanya ya, ada matanya merah tapi tidak tidak mengeluarkan kotoran. Nah, ada suffocation namanya ya. Kemudian juga disertai nyeri otot yang sering memang di paha, otot betis ya, otot punggung. Nah, itu kemungkinan leptospira. Jadi kalau ada panas, nyeri kepala hebat, apalagi ada mata kemerahan disertai nyeri otot, saya kira teman-teman di perifer harus curiga kemungkinan leptospira sampai tidak kita buktikan leptospira. Masa inkubasinya dok? Rata-rata memang 7 hari sampai 14 hari. Ya 7 sampai 14 hari. Memang untuk diagnostiknya yang agak susah memang. Jadi diagnostiknya memang ya kalau secara kita buka textbook, kita letterlux ya, satu kita bisa menemukan adanya leptospira dari cairan penderita kita, baik darah maupun urin ya, atau kita temukan langsung, kita periksa dengan mikroskop lapangan gelap. Ini agak susah kalau Indonesia, even di luar negeri pun agak susah. Yang bisa kita lakukan apa selain klinis tadi untuk memastikan ya, kita lakukan pemeriksaan serologi yang lebih visible, lebih memungkinkan. Serologi itu bisa based on antigennya yang kita periksa atau antibodinya. Ya. Kemudian yang ketiga, mungkin kalau di Jember ini ya, termasuk kita sudah punya PCR ya, PCR ini juga lebih bagus. Hanya saya ingatkan kalau kita pakai yang serologi untuk teman-teman dokter di lapangan itu jangan lupa bahwa respon imun kita itu tidak serta-merta. Jadi kalau panas 1 sampai 5 hari biasanya masih belum muncul.
Jadi misalnya kita 3-4 hari kita cek serologi leptospira biasanya masih negatif. Paling cepat memang hari ke-6. Paling ideal memang setelah minggu kedua. Oke. Wah, ini tapi kalau PCR bisa sejak hari pertama juga bisa, tapi tidak semua bisa PCR. Ya. Semoga teman-teman GP banyak yang nonton ya, Dok. Mudah-mudahan. Ini ilmu nih, daging nih. Dan yang lebih penting lagi, kenapa kita harus diagnosis tepat? As soon as possible kita berikan treatment antibiotik, maka prognosisnya lebih bagus. Secepat mungkin. Secepat mungkin kita berikan antibiotika. Makanya kalau ada seperti yang saya sampaikan tadi, ada kemungkinan ini orang pedesaan. Kalau kita daerah Indonesia tidak usah mikir dah, pasti endemis. Ada febris, ya, panas, nyeri kepala yang lumayan hebat. Apalagi ada nyeri-nyeri otot, mata merah, sudah terapi saja. Secara klinis leptospira. Kalau ringan, teman-teman saya kira ada, bisa diberikan amoxicillin boleh, ampicillin boleh, doxycycline juga boleh. Kalau nanti berat kita beri obat-obatan di puskesmas, saya kira ada cifotaksin, ceftriaxone, itu sangat-sangat membantu kalau sudah berat. 3 hari nggak membaik, rujuk gitu ya, Dok? Ya, iya, dokter. Terus ini mumpung ngomongin serologi dan kawan-kawan nih, Dok, leptospirosis kan udah lumayan banyak nih ilmu kita ya. Kayaknya berarti beda dengan pemeriksaan NS1 pada DHF ya, Dok ya? NS1 ya beda. Jadi justru serologi tadi kan ada 2 aspek sebetulnya ya. Bisa kita lihat antigennya, bisa lihat juga antibodinya. Sama. Demikian pula pada NS1. Kalau NS1 ini kan kita melihat untuk diagnosis demam berdarah atau dengue fever atau demam berdarah. Ada 2 sekarang yang sering kita pakai, yakni pemeriksaan antibodinya. Dalam ini adalah IgM dan IgG anti-DHF. Yang kedua adalah NS1. NS1 ini sebetulnya bagian dari protein dari virus dengue ini. Ya, NS1 namanya. Nah, ini kalau positif ya udah, mostly DHF. Tapi bagaimanapun tetap ini sudah topik ke DHF ya. Bagaimanapun yang penting adalah klinis. Balik lagi ya, Dok. Klinis. Apalagi DHF ini sama dengan leptospira, insidennya jauh lebih banyak, kemudian potensial berbahayanya lebih berat juga, lebih besar. Jadi karena penyakit ini potensial berbahaya, makanya untuk diagnostik WHO tidak minta neko-neko sampai minta serologi segala, enggak. Cukup kriteria klinis sama laboratorium sederhana. Klinis itu 3 dari 5, mulai febris yang mendadak itu, ada splenomegali, kemudian ada manifestasi perdarahan, kemudian ada pre-shock dan shock, ya, 2 sampai 3 dari 5, ditambah dengan salah satu dari peningkatan hematokrit atau trombositopenia kurang dari 100.000, ya, ada ini sudah tegak demam berdarahnya. Ya, WHO tidak menuntut yang lain-lain, cukup dengan ini Anda terapi sebagai DHF. Kenapa? Karena potensial berbahaya, terjadi shock sampai perdarahan. Kalau demam berdarah, nah ditentukan diagnosisnya, tentukan stagingnya, nanti diobati berdasarkan stagingnya tersebut. Jadi dibuat simple Dr. Lasmi, tidak perlu yang canggih-canggih. Dan itu yang memang kita perlukan ya, karena di Indonesia ini masih banyak yang belum terjangkau. Betul, tidak semua bisa canggih. periksa IgG, IgM, apalagi NS1 belum tentu. Klinis yang paling penting, ditambah pemeriksaan sederhana. Kalau darah lengkap saya kira semuanya bisa. Adik-adik kita kan sudah masuk kompetensi 4 itu, pemeriksaan darah lengkap. Iya. Wah, ternyata DHF juga masih banyak ya, Dok ya, yang sampai banyak, yang malah apa tuh, yang grade 4 gitu. Ya, malah kecenderungan akhirnya ini lebih banyak yang shock juga, kemudian penurunan trombositnya luar biasa. Ini barusan saya 5.000, 6.000 masuk dengan trombosit, cukup banyak. Tapi asalkan sudah terpasang IV line, prognosis masih bagus ya, Dok ya. Jadi teman-teman memang harus bisa membaca kapan pasien itu waktunya dirujuk, ya, kapan cukup di puskesmas misalnya, di Vaskes 1, disitulah memang
Luar biasa Indonesia ini Ya. ternyata ya. Dan ya agromedis ya dok ya. Betul. Karena gimana-gimana Indonesia ini negara agraris. Agraris. Jadi memang dimanapun kita nanti ditempatkan itu akan menjadi mini-mini Betul. Indonesia. Betul. Dan harus siap dengan yang tadi Ya. jenengan bilang. Sebenarnya masih banyak nih yang harus Masih diobrolin, ya. tapi kayaknya waktunya udah habis dong. Bisa nanti disambung di lain kesempatan. Masih ada gigitan hewan berbisa Ya. maupun tidak berbisa. Bisa. Terus apa lagi ya dok ya? Masih banyak banget ya dok ya. Banyak. Wah. Masuk intoxikasi ya. Oke, jadi Iya. semoga pertemuan pertama nih dok judulnya. Boleh. Pertemuan pertama Boleh. kita mungkin dicukupkan sampai di sini ya dok Boleh. ya, biar nanti sobat bincang agromedis dapat ilmunya sedikit-sedikit tapi langsung nyerap. Ya. Nah, untuk teman-teman bincang agromedis, kalau ada pertanyaan boleh masukkan di kolom komentar ya Boleh, dok ya. silakan. Nanti akan kita sampaikan Saya ke respon. beliau, akan kita jawab kalau memang sekiranya itu bisa dijawab di kolom Betul. komentar. Kemudian kalau sobat bincang agromedis juga punya pertanyaan lain atau ada tema atau topik lain yang mau dibahas, boleh ya dok. Bidang penyakit Siap. dalam boleh, karena masih banyak yang belum kita bicarakan. Bidang lain juga boleh. Sekian dulu sobat bincang agromedis, ngobrol-ngobrol kita siang ini. Jangan lupa subscribe Agromedis TV, nyalakan loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan. Jangan lupa like dan share dok. Dokter juga mungkin ke teman-teman yang lain. Pasti. Siap. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Alhamdulillah kita dapat banyak banget. Saya sendiri juga dapat banyak Ya. banget. Remindernya banyak banget. Semoga ada waktu lain kita bisa ngobrol di bincang Oke, agromedis siap. selanjutnya. Ya. Terima kasih. Salam Terima kasih. agromedis. Thank you.